Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Jangan lupa jaga jarak, jaga kesehatan, memakai masker, dan cuci tangan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Nah, jadi untuk kalian dapat memahami materi ini, kalian harus memahami terlebih dahulu pengertian dan bahaya dari minuman keras, pengertian dan bahaya dari judi, pengertian dan bahaya dari pertengkaran. Kita akan membahas mengenai minuman keras. Nah, apa sih itu minuman keras? Jadi, minuman keras adalah minuman yang mengandung etanol atau bahan psikoaktif sehingga dapat menyebabkan penurunan kesadaran. Nah, minuman keras ini juga dapat berarti bahan cair yang mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya. Nah, jadi minuman keras ini sangat berbahaya apabila kita konsumsi. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk mengonsumsi minuman keras. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian judi. Nah, adapun judi diartikan setiap permainan yang memiliki harapan menang tetapi hanya bergantung pada peruntungan yang tidak dapat direncanakan atau diperhitungkan lebih dahulu. Nah, jadi judi ini juga sangat berbahaya dan bisa merugikan diri kita sendiri dan juga orang lain. Oleh karena itu, kita harus menjauhi segala bentuk perjudian. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai pengertian pertengkaran. Nah, pertengkaran sering disebut juga dengan konflik, yaitu perselisihan yang bersifat permusuhan dan membuat suatu hubungan tidak berfungsi dengan baik. Nah, oleh karena itu, jika kita terlibat dalam suatu masalah, kita harus menyelesaikannya dengan baik. Kita tidak bisa harus langsung bertengkar. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai bahayanya minuman keras. Nah, perlu kita ketahui bahwa segala sesuatu yang dapat memabukkan, mengganggu akal pikiran, apapun nama dan mereknya disebut khamar. Nah, zat-zat yang dapat memabukkan diantaranya pit, ganja, kokain, narkoba, dan obat adiktif lainnya. Nah, pengaruh barang-barang tersebut bagi penggunanya sangat berbahaya karena akal pikiran menjadi hilang, dipenuhi halusinasi. Nah, pengguna juga mengingkari kenyataan dan menghayal yang bukan-bukan. Nah, jika para pengguna tersebut sudah sampai taraf menjadi pecandu, akan makin banyak dampak negatif yang terjadi. Nah, jadi barang-barang memabukkan tersebut dapat menyebabkan kerusakan fisik dan kerusakan mental orang yang mengonsumsinya. Nah, dampak pada fisik antara lain badan menjadi lemas, sensitif syarat menghilang, dan kesehatan menurun. Nah, pengaruh pada mental seseorang yang kecanduan antara lain jiwa menjadi lemah, moral menyimpang, tidak memiliki semangat hidup. Nah, rasa tanggung jawab menjadi hilang dan sekolah menjadi berantakan. Nah, jadi mabuk-mabukan tidak hanya merugikan diri sendiri, akan tetapi juga merugikan orang lain. Nah, jadi cobalah kita merenung betapa sedih orang tua kita ketika melihat anak yang menjadi tumpuan harapan masa depan ketagihan dengan minuman keras sehingga melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan belajarnya. Nah, mari kita selalu mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari minuman keras. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai judi. Nah, dalam ajaran Islam juga melarang kita melakukan perjudian. Judi merupakan permainan yang menggunakan uang atau barang berharga sebagai taruhan. Nah, di dalam perjudian, pemenang akan mendapatkan sesuatu yang berlipat dari miliknya semula, sehingga mengandung unsur untung-untungan dalam kegiatan ini. Nah, seseorang yang kecanduan judi akan senantiasa menghayal untuk memiliki kekayaan banyak, tetapi malas bekerja, memiliki harapan semu, dan yang lebih memprihatinkan adalah akan membuat seseorang lalai terhadap tugas utamanya. Nah, jika ia seorang pelajar, kewajiban utama untuk belajar akan terbengkalai. Nah, apabila ia seorang kepala rumah tangga, kebiasaan judi akan menyita waktu untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Nah, jadi
biasakanlah untuk bekerja keras saat ingin meraih sesuatu. Nah, kesuksesan dan kekayaan tidak dapat dipertaruhkan di meja judi. Apabila kalian ingin memiliki uang banyak, langkah terbaik adalah giat belajar, bekerja keras, dan rajin menabung. Selain minuman keras dan judi, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberi peringatan untuk menjauhi pertengkaran. Nah, manusia diciptakan untuk saling mengenal dan bergaul dengan baik. Akan tetapi, ada kalanya dalam pergaulan terjadi kesalahpahaman, ketersinggungan, dan hal-hal yang menimbulkan pertengkaran, permusuhan, bahkan sampai pada menghilangkan nyawa. Nah, ada kalanya orang yang di dalam hatinya tersimpan keinginan untuk membantah kebenaran cenderung senang bertengkar, padahal setiap pertengkaran membawa akibat yang tidak baik. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Pengasih. Allah sangat menyukai orang-orang yang hidup rukun dan menjaga kedamaian. Nah, apabila terdapat kesalahpahaman atau permasalahan, hendaknya diselesaikan dengan kepala dingin melalui dialog atau musyawarah. Nah, sekarang kalian telah mengetahui bahwa pertengkaran, perkelahian, tawuran, dan sejenisnya adalah perbuatan tidak terpuji. Nah, pelakunya itu nantinya akan bertanggung jawab di dunia maupun di akhirat. Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai bacaan qalqalah. Nah, bacaan qalqalah adalah bacaan lafaz dalam Al-Quran yang memantul atau membalik. Huruf qalqalah ada 5, qaf, ta, ba, jim, dal. Qalqalah terbagi menjadi 2, yaitu qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Nah, semisal kalian nanti membaca Al-Quran kemudian ketemu dengan huruf qaf, ta, ba, jim, dal, itu membacanya dengan memantulkan atau membalik. Nah, adapun qalqalah sugro itu adalah qalqalah yang terjadi apabila ada huruf qalqalah yang berharokat sukun atau mati pada tengah-tengah kalimat. Nah, jika nanti kalian membaca Al-Quran kemudian ada huruf qalqalah qaf, ta, ba, jim, dal yang berada di tengah kalimat, itu termasuk bacaan qalqalah sugro. Nah, cara membaca qalqalah sugro ini ialah memantulkan suara dari makhraj hurufnya dengan pantulan tidak begitu kuat. Nah, sedangkan qalqalah kubro adalah qalqalah yang terjadi apabila ada huruf qalqalah yang berharokat sukun atau mati pada akhir kalimat atau karena waqaf. Nah, jadi jika ada huruf qaf, ta, ba, jim, dan dal pada akhir kalimat itu termasuk huruf qalqalah kubro. Nah, cara membaca qalqalah kubro itu dengan memantulkan suara dari makhraj hurufnya dengan pantulan yang kuat. Baik, selanjutnya kita membahas mengenai contoh bacaan qalqalah sugro. Di antaranya adalah fi jidiha hablum mim masad. Nah, dari ayat tersebut dapat diketahui terdapat huruf ba yang dimatikan di tengah kalimat. Contoh yang kedua yaitu ya Isa bni Maryama. Nah, dari ayat tersebut dapat diketahui terdapat huruf ba yang dimatikan di tengah kalimat. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh bacaan qalqalah kubro. Yang pertama yaitu Qul huwallahu ahad. Nah, dari ayat tersebut dapat diketahui terdapat huruf dzal yang diwaqafkan di akhir kalimat. Contoh yang kedua, min syarri ma khalaq. Nah, dari ayat tersebut dapat diketahui terdapat huruf qaf yang diwaqafkan di akhir kalimat. Nah, untuk pertemuan kali ini mungkin sudah cukup ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, mungkin silahkan tanyakan di grup WhatsApp. Baik, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, jangan lupa memakai masker, dan selalu cuci tangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.